Assalamualaikum sahabat. Pada kesempatan kali ini, channel Belajar Berbagi Ilmu akan menyampaikan sebuah kisah inspiratif yang bisa membangkitkan semangat kita dalam berbuat kebaikan. Kisah ini kita kutip dari sebuah kisah unik sahabat yang masuk surga karena kebaikan kecil. Sahabat, banyak orang yang karena piawai mengelola hatinya dengan baik, ia kemudian beruntung menjadi ahli surga. Ini kisah sahabat yang mendapat nas semacam SK dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan karena amalannya yang tampak kasat mata, namun karena pekerjaan olah batin yang berhasil ia jalankan. Anas bin Malik, salah satu sahabat Rasulullah yang juga pernah menjadi pembantunya, mengisahkan, kami sedang duduk bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia bersabda, sebentar lagi akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Baru saja Rasulullah diam dari sabdanya, tampak seorang sahabat Ansor datang. Jenggotnya masih basah terkena bekas air wudhu. Terlihat tangan kirinya sedang menenteng kedua sandal yang ia punya. Esok harinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kembali mengatakan satu hal yang sama, persis dengan yang kemarin. Dia muncul kembali orang dan ciri-ciri yang sama seperti kemarin. Hal yang sama persis seperti ini kembali berulang hingga pada hari yang ketiga. Pada hari ketiga tersebut, usai Rasulullah berdiri meninggalkan majlis, salah seorang sahabat, Abdullah bin Amr bin Al-As, membuntuti orang tersebut lalu berkata kepadanya, aku sedang punya masalah dengan ayahku, dan aku bersumpah untuk tidak masuk ke rumahnya selama 3 hari. Bolehkah aku menginap di rumahmu sampai 3 hari? Oh, silahkan, jawab lelaki yang dipastikan Rasulullah akan masuk surga ini. Abdullah bin Amr bin Al-As kemudian menginap di rumah lelaki tersebut selama 3 malam. Ia sama sekali tidak melihat sang tuan rumah mengerjakan sholat malam. Hanya saja jika ia sedang terjaga di malam hari dan berbolak-balik di tempat tidur, maka ia hanya tampak berzikir kepada Allah dan bertakbir sampai ia bangun untuk menjalankan ibadah sholat subuh. Dalam kisah yang disampaikan Abdullah, ia menyebutkan tidak ada yang istimewa dari lelaki tadi. Hanya saja aku tidak pernah mendengarnya mengatakan apapun kecuali dengan ucapan yang baik. Dan saat berlalu 3 hari, kenang Abdullah, hampir saja aku meremehkan kegiatan yang dilakukan seorang Ansor tadi. Maka aku pun terus terang berkata kepadanya, wahai hamba Allah Fulan, sesungguhnya antara aku dan ayahku tidak ada masalah, apalagi hingga boikot, tidak sama sekali. Tapi aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata hingga sebanyak 3 kali akan muncul di hadapan kalian seorang penduduk surga. Lantas engkaulah yang tiba-tiba datang. Hal itu mendorong aku untuk menginap bersama supaya aku bisa melihat apa saja amalanmu. Dengan begitu aku bisa menirunya. Namun aku justru tidak melihat dirimu melakukan banyak beramal. Sebenarnya amalan apa yang mengantarkanmu hingga pada derajat sebagaimana sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kamu min ahlil jannah? Lelaki itu menjawab, tidak ada yang istimewa kecuali amalanku yang sebagaimana telah kamu lihat. Dalam hadis tersebut, Anas bin Malik melanjutkan riwayatnya. Abdullah lalu mengatakan, saat aku beranjak pergi maka ia pun memanggilku dan berkata, amalanku hanyalah yang engkau lihat. Hanya saja aku tidak menemukan perasaan dengki atau jengkel dalam hatiku kepada seorang muslim pun, dan aku tidak pernah hasad kepada seorang pun atas kebaikan yang Allah berikan kepadanya. Mendapat jawaban memuaskan ini, Abdullah menimpali, nah inilah amalan yang mengantarkan engkau menjadi penduduk surga, dan inilah yang kami tidak mampu. Hadis riwayat Ahmad 12236. Ada beberapa hadis yang menjelaskan keistimewaan orang yang bisa mengelola hatinya dengan baik. Hadis riwayat Ibnu Majah 4316. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, manusia model bagaimana yang paling utama? Lalu dijawab oleh Rasulullah, setiap makmumul qalb dan sodukul lisan, mulut yang selalu berkata jujur. Sahabat kembali bertanya, kalau sodukul lisan
Mulut yang selalu berkata jujur, kita semua sudah tahu. Tapi apa itu makmumul qalb? Rasulullah menjawab, itu adalah orang yang bertakwa, hatinya bersih, tidak pernah berbuat dosa, tidak pernah memberontak, dendam, atau benci dan iri kepada orang lain sama sekali. Sahabat, hadis ini menjadi semacam penguat dengan kisah yang terjadi pada sahabat di atas, sehingga hanya orang yang hatinya bersihlah yang berhak masuk surga. Dalam Al-Quran, surat Asy-Syu'ara ayat 89 berbunyi, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan hati yang selamat. Oleh Ibnu Sirin, qalbul salim dalam ayat ini berarti orang yang hatinya tidak punya iri dengki dengan orang lain. Orang itulah yang akan masuk surga. Demikianlah sahabat, kisah inspiratif yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Semoga kita bisa mengamalkan sifat-sifat yang dimiliki oleh ahli surga, sehingga kita insya Allah dengan izinnya bisa masuk surga. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.